Halo penikmat film, selamat datang kembali di Recap Movie. Oke, di kesempatan kali ini Recap Movie akan mengulas alur film yang menceritakan tentang seorang wanita muda yang hobi membuat video prank bersama teman-temannya. Tentu saja korban dari video prank mereka adalah orang asing yang tak mereka kenal. Dan akibat dari perbuatannya tersebut, dia akhirnya mendapat balasan dari salah satu korban yang pernah ia jadikan video prank miliknya. Hingga dia harus terjebak di dalam ruangan kosong dan tanpa pakaian sama sekali. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, terima kasih ke kalian yang udah klik tombol like dan subscribe. Di awal film terlihat seorang pria yang hendak pulang dari kantornya. Dan ketika dia melewati jalan terowongan, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang badut yang menyeramkan di hadapannya. Sambil membawa palu besar, badut tersebut langsung mengejar dan hendak memukul pria tersebut. Sontak sambil berteriak, pria itu pun lari ketakutan. Dan ternyata itu semua hanyalah sebuah video prank yang dibuat oleh Kamini dan teman-temannya. Ya, dia adalah Kamini, tokoh utama di film ini. Kamini dan teman-temannya, mereka berenam terus membuat video prank. Hingga video mereka di acara channel YouTube pun terus naik. Dan tentu saja video prank yang mereka buat sengaja dilakukan untuk orang yang gak mereka kenal, agar terlihat lebih real dan dikenal banyak orang. Beberapa hari kemudian Kamini dan ibunya terlihat menonton acara program televisi di rumahnya. Dan secara kebetulan di TV tersebut menampilkan beberapa cuplikan video prank yang dibuat oleh Kamini dan beberapa temannya. Tapi di sini ibu Kamini tidak menyukai hal tersebut. Dia malah membandingkan dengan sebuah acara televisi yang mana wanita yang ada di televisi tersebut membawakan sebuah berita acara dengan menggunakan pakaian yang tampak terlihat sangat anggun. Yang tak lain adalah teman Kamini sendiri, yaitu Jennifer. Tak lama kemudian ia pun beranjak pergi ke kantornya. Tapi sebelum itu Kamini berkata kepada ibunya kalau ia tidak akan membuatnya kecewa. Dan membawa berita acara seperti itu bukanlah hal sulit baginya. Sesampai di kantor, Kamini dan teman-temannya tiba-tiba mendapat kabar dari atasannya. Atasan itu berkata bahwa masa kontrak mereka telah habis. Dan untuk itu mereka diharuskan mengosongkan kantor tersebut dengan secepatnya. Sementara di ruang ganti Kamini yang bersama Jennifer, di situ Jennifer berkata kalau dia akan membawakan berita acara untuk yang terakhir kalinya, sambil beranjak pergi ke kamar mandi. Dan ketika siaran berita televisi akan dimulai, Jennifer yang ditunggu oleh atasannya tidak kunjung datang. Lalu Kamini pun mengajukan diri kalau dia bisa membawakan berita acara tersebut. Kamini pun bergegas mengganti baju dan melakukan siaran live berita di televisi. Dan di saat itu juga dia menyuruh temannya yang bernama Sogu untuk menelepon dan memberitahu ibunya. Sementara di rumah, ibunya yang menonton acara Kamini, dia pun tersenyum bangga melihat hal tersebut. Di tengah Kamini membawakan berita acara, di saat itu juga Jennifer tiba-tiba datang sambil berlari dan dia mengatakan kalau dia terkunci di kamar mandi. Ia juga menjelaskan bahwa dia berusaha berteriak tapi tidak ada orang yang mendengarnya. Untung saja ada seseorang cleaning service yang kebetulan hendak membersihkan kamar mandi. Selesai membawakan berita acara, Kamini pun nampak bahagia karena sanjungan atasannya kalau dia sudah membawakan berita acara dengan lancar dan bagus, meski itu pertama kalinya. Di sore hari sebelum mereka meninggalkan kantor mereka, di situ salah satu teman Kamini berkata kalau hari itu adalah hari ulang tahun Kamini. Mendengar hal tersebut, mereka pun berencana untuk merayakannya di atas kantor mereka sebelum mereka pergi meninggalkannya. Singkat cerita, di malam hari mereka pun minum dan merayakannya hingga mabuk. Namun tak lama kemudian, ibu Kamini meneleponnya dan menyuruhnya untuk pulang karena udah larut malam. Sementara Kamini yang terpengaruh minuman alkohol, tanpa sengaja dia mengatakan kepada ibunya bahwa dia sudah mengunci Jennifer di kamar mandi agar dia bisa menggantikan dan membacakan berita acara di televisi. Dan itu semua ia lakukan untuk membuatnya bahagia. Tapi di sini Jennifer dan teman-temannya mendengar hal tersebut. Mereka semua pun menginterogasi Kamini karena telah berbuat hal setega itu kepada Jennifer. Singkat cerita, di malam itu pun mereka semua mabuk hingga tertidur di sana.
Keesokan paginya ketika bangun, Kamini sudah mendapati dirinya tanpa pakaian sama sekali dan tak ada satupun temannya di sana. Di saat itu dia berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa menutupi badannya dan dia menemukan sebuah kaca yang ia gunakan untuk menutupi badannya tersebut. Dia pun keluar dari bangunan tersebut. Akan tetapi ketika dia baru keluar dari bangunan tersebut, hal itu terlihat oleh seseorang yang berada tepat di sebelah bangunan tersebut. Lantas pria itu pun penasaran dan pergi ke arah gedung Kamini. Kamini pun langsung mengunci pintunya. Di dalam Kamini menemukan sebuah brosur makanan cepat saji, yang di situ juga berisi nomor telepon yang bebas pulsa, dan dia pun membuangnya. Tak berselang lama kemudian dia mendengar suara HP berbunyi di sekitarnya. Dia pun bergegas mencari HP tersebut. Dan ketika dia menemukannya, dia langsung mencoba menghubungi temannya. Namun ternyata pulsanya habis. Ketika itu juga dia pun keingat sama brosur yang di dalamnya berisi nomor bebas pulsa. Dan dia pun menghubungi dan memesan makanannya. Singkat cerita, ketika si pengantar makanan itu tiba-tiba saja dia jatuh pingsan. Dan di saat Kamini hendak mengambil bajunya, si pengantar tersebut berteriak minta tolong. Dan teriakan si pengantar makanan rupanya didengar oleh dua orang yang kebetulan lewat. Orang itu pun masuk dan melaporkannya kepada polisi. Sesaat kemudian polisi pun datang dan membawa si pengantar makanan. Di malam hari ketika suasana sedang sepi, Kamini kemudian keluar. Dia berusaha mencari baju untuk menutupi badannya di tong sampah. Namun naas, dia malah bertemu dengan beberapa ekor anjing dan mengejarnya. Di saat hujan, Kamini yang berpikir kalau anjing-anjing itu sudah pasti pergi, dia kembali keluar. Dia kemudian melihat seseorang dan memintanya memberikan pakaian. Akan tetapi orang tersebut malah memberikan baju milik Kamini sendiri, yang dia pakai di waktu acara pesta malam bersama teman-temannya. Kamini pun kaget dan langsung menariknya. Dia tahu kalau orang itu adalah si pengantar makanan tadi dan menanyakan siapa dia sebenarnya. Si pengantar makanan kemudian menjelaskan kalau dia adalah Nangeli, salah satu korban dari pembuatan video prank milik Kamini. Jadi pada saat itu dia hendak pergi untuk mengikuti tes ujian. Akan tapi di tengah perjalanan dia terjebak dengan video prank milik Kamini, sehingga dia pun gagal mengikuti ujian karena video prank tersebut. Oleh sebab itulah dia pun harus kerja sebagai pengantar makanan siap saji. Bukan cuma itu saja. Pada saat ibunya pingsan di tengah perjalanan, dia pun meminta tolong kepada orang yang ada di sekitarnya. Namun orang yang ada di situ tidak mau menolongnya, karena mereka menganggap kalau itu hanyalah sebuah video prank yang sengaja dibuatnya. Dan dari situlah Nangeli melakukan semua rencana untuk membalas Kamini dan memberikan pelajaran kepada Kamini. Nangeli juga mengatakan kalau perbuatan Kamini yang melakukan video prank tersebut bisa mengakibatkan semua orang tidak mempercayai akan hal yang sangat serius. Sementara Kamini yang hanya terdiam ketika Nangeli menjelaskan semuanya, dia pun meminta maaf dan mereka pun berpelukan. Keesokan harinya, Kamini sangat menyesal dengan perbuatannya dan film pun berakhir. Oke guys, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe karena masih banyak lagi film-film yang akan kami rekap di channel ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.